poin ya? Kalau laporan kayaknya nggak usah deh. Kalau laporan nggak usah deh. Berarti harus jawab aja. Oke, kalau laporan di gitu ya. Dipa, siapa? PD partner. Baru lo aja ya. Ini pamflet bukan? Oke, besok ya. Sekarang nih. Apa itu? Medianya siapa es? Permainan. Minimal follow 50 IG dulu. Oh iya, pesanannya masuk 100 followers. Nih sini. Ditutup dulu matanya. Nah, gitu aja bagus. Jadi tutup dulu lensanya. Ya udah disuruh buka. Iya, tenang enggak? Ngapa kamu mau ngobrol ya? Iya, tidur. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Denis Eka Putri, selaku moderator dari kelompok 3 dan para rekan saya. Saya Sasi Fabita Alexandra sebagai pemateri. Saya Putri Sowa Ramadhani sebagai pemateri. Saya Rita Dari sebagai pemateri. Saya Muhammad Yani sebagai pemateri. Saya Mutia Marani sebagai pemateri. Baik, berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Pembelajaran Interdisipliner dengan Pendekatan STEM pada Materi IPA di Sekolah Dasar. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Chelsea. Pada Chelsea, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pembelajaran IPA di SD. Menurut Samatowa menjelaskan bahwa pembelajaran IPA di SD itu hendaknya tidak hanya memberikan fakta dan konsep, tetapi juga mengajarkan proses penemuan sehingga siswa dapat belajar bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar itu bukan hanya membekali anak dengan pengetahuan, tetapi juga mengarahkan sikap dan keterampilan mereka. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah ruang lingkup pembelajaran IPA di SD. Nah, materi IPA di SD mencakup 4 lingkup utama, yaitu yang pertama makhluk hidup dan proses kehidupannya, yang kedua benda atau materi dan sifatnya, yang ketiga ada energi serta perubahannya, yang terakhir ada bumi dan alam semesta. Contohnya itu siswa belajar tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan sifat benda padat dan cair, bunyi atau panas sebagai bentuk energi, serta mengenal fenomena alam seperti siang dan malam. Dengan ruang lingkup yang luas, IPA dapat membantu anak memahami hubungan dirinya dengan alam, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya ada karakteristik pembelajaran IPA di SD. Menurut UNY 2013, anak SD belajar lebih baik melalui pengalaman yang konkret, manipulatif, dan melibatkan seluruh panca indera. Oleh karena itu, kegiatan belajar sebaiknya dilakukan melalui praktik langsung, pengamatan, maupun percobaan sederhana yang sesuai dengan tahapan pengembangan mereka. Selain itu, IPA juga menekankan pada kegiatan inquiry, yang artinya siswa diberi kesempatan untuk bertanya, meneliti, mencoba, dan menemukan jawabannya sendiri. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya ada pentingnya pengalaman langsung.
Nah, ini tuh Mawah ini menegaskan bahwa pembelajaran IPA di SD itu akan lebih efektif apabila guru mengutamakan pemberian pengalaman langsung melalui kegiatan inquiry sehingga siswa memperoleh pemahaman ilmiah pada lingkungannya ya teman-teman. Nah, cara ini tuh membuat mereka tuh lebih memahami konsep-konsep yang lebih nyata gitu. Contohnya aja kalau misalnya kita dulu waktu SD bahkan SMP SMA juga pernah mengamati perkecambahan pada kacang hijau. Nah, di situ kan diamati secara langsung. Nah, jadi kalau kita mengamati secara langsung itu, jadi kita paham tentang bagaimana wujud aslinya gitu, bagaimana pertumbuhannya ketimbang hanya dengan konsepnya saja. Nah, yang selanjutnya itu pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPA. Anak SD itu kan masih berpikir secara kontekstual ya. Gitu. Biasanya mereka tuh melihat sesuatu yang konkret gitu, baru paham. Nah, kontekstual itu berarti menghubungkan materi dengan situasi nyata yang dialami siswa sehari-hari. Jadi contoh-contohnya bisa kita kaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian tuh pembelajaran tuh terasa lebih bermakna karena mereka bisa melihat manfaat langsung dari apa yang mereka pelajari. Contoh penerapan pembelajaran kontekstual itu ketika guru nih misalnya mengaitkan materi tentang daur air hujan, itu fenomena hujan maksudnya yang terjadi, siswa tuh dapat diajak mengamati bagaimana sih air hujan itu meresap ke tanah, lalu mengalir ke selokan, lalu kembali ke sungai, dan juga mengalami penguapan seperti itu. Dengan cara ini, siswa juga tuh bukan hanya belajar mengenai teori, tapi juga melihat hubungan nyata IPA dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, materi definisi dan karakteristik interdisipliner pada mata pelajaran IPA SD akan disampaikan oleh rekan kami Talita. Baik, selanjutnya definisi dan karakteristik interdisipliner pada mata pelajaran IPA SD. Nah, pembelajaran interdisipliner itu merupakan metode pembelajaran yang menggabungkan berbagai bidang ilmu untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik. Dimana maksudnya itu dari berbagai disiplin ilmu itu digabung, terus diberikan pemahaman dengan menerapkan di kehidupan nyata gitu. Jadi kalau siswa itu lebih mudah memahami dan mengerti materi secara menyeluruh. Nah, untuk karakteristiknya itu ada 5. Yang pertama itu memanfaatkan topik atau tema yang luas. Nah, jadi di IPA itu tuh temanya tuh luas kan, temanya banyak. Nah, karena temanya banyak itu bisa kita manfaatkan untuk di interdisipliner atau kita gabung menjadi satu gitu dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua itu menggabungkan berbagai konsep utama dari beberapa disiplin ilmu pengetahuan alam seperti yang saya bilang tadi, menggabungkan beberapa disiplin ilmu. Terus yang ketiga itu ada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, jadi pembelajaran IPA itu tuh bukan hanya fokus di guru menggunakan metode ceramah, tapi juga siswa itu berperan aktif gitu, mulai dari eksperimen, terus proyek ataupun berbagi peran gitu. Terus yang keempat itu ada mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis. Yang kelima ada pembelajaran dilakukan dengan pendekatan tematik. Nah, pendekatan tematik itu maksudnya itu pembelajaran itu digabung sama mata pelajaran yang lain tadi. Kayak yang saya temanya tentang lingkungan ya, bukan IPA aja tapi bisa gabung sama IPS atau seni budaya dan lain-lain. Selanjutnya, nah, urgensi integrasi lintas mata pelajaran di SD. Yang pertama, membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Karena tadi itu digabung dan diberikan contoh-contoh di kehidupan nyata, jadi siswa itu tuh lebih mudah memperoleh pengalaman yang lebih dalam. Terus yang kedua itu ada meningkatkan semangat dan perhatian siswa terhadap pelajaran. Nah, misal kita ambil contoh materinya itu tentang menjaga lingkungan alam kan. Kita bisa memberikan tugas kepada anak-anak misalnya menanam tumbuhan, karena kita berikan tugas itu jadinya siswa itu semangat, terus dia juga selalu mengingat gitu, excited dan juga semangat. Terus yang ketiga itu ada memberikan siswa kemampuan abad ke-21, yaitu kerjasama, pemikiran kritis, kreativitas, dan komunikasi. Mungkin dari kerjasamanya tadi, kalau diskusi, kerjasama untuk membahas memecahkan masalah. Terus dari pemikiran kritis ya berdiskusi dari menumbuhkan pemikiran kritis. Terus ada kreativitas itu bisa kita minta misalnya berpidato atau membuat cerpen ataupun membuat poster ya teman-teman. Terus yang ketiga itu ada keempat komunikasi. Nah, setelah kita berikan tugas poster ataupun yang lain itu kita bisa minta siswa itu untuk
berdiri ke depan dan berkomunikasi kepada teman-teman yang lain. Jadi mereka tuh melatih skill komunikasi mereka. Terus yang keempat itu ada meningkatkan penggunaan waktu dan sumber belajar secara efisien. Nah, karena tadi mata pelajarannya digabung menjadi satu, jadi kayak misalnya tema tentang apa ya, misalnya tentang Indonesia lah, pokoknya Indonesia gitu kan. Jadi kayak semua mata pelajaran itu bisa dilakukan dalam satu kali waktu gitu. Jadi efisien dan juga mempercepat waktu. Terus yang kelima itu ada membantu guru dalam menyampaikan materi dengan cara yang lebih menyenangkan dan bermakna. Nah, karena tadi pembelajaran diterapkan dengan pengalaman nyata dan juga contoh-contoh kehidupan nyata siswa itu, jadi membantu guru itu menyampaikan materi itu secara lebih paham dan menyenangkan dan bermakna. Nah, untuk contoh penerapan interdisipliner tadi misalnya di ekosistem, kita ambil untuk di IPA-nya itu siswa itu mengetahui tentang rantai makanan. Terus untuk bahasa Indonesianya kita suruh mereka untuk membuat cerita pendek tentang rantai makanan di lingkungan. Terus untuk seni budayanya bisa kita minta gambar poster tentang rantai makanan itu. Terus untuk yang energi itu tuh gabungan, misal kita ambil dari energi, penjelasan energi alternatif gitu kan dari IPA. Terus untuk matematikanya juga ada menghitung jumlah listrik, apa sih maksudnya penghitungan listrik itu, misalnya berapa watt dan lain-lain. Terus juga kita bisa menggambar juga untuk poster menghemat energi listrik gitu. Nah, untuk lingkungan tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, lingkungan IPA-nya tentang lingkungan, terus IPS-nya untuk menjaga lingkungan sekitar, dan juga misal untuk olahraga juga bisa, misalnya untuk menjaga lingkungan gitu kan. Ya, contohnya seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mulai kepada Baik, terima kasih kepada Talita. Selanjutnya materi STEM dalam pendidikan IPA SD akan disampaikan oleh rekan kami Mona. Saya persilakan. Selanjutnya itu STEM dalam pendidikan IPA SD. STEM itu singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Pendekatan ini menghubungkan pembelajaran IPA dengan kehidupan yang nyata sehingga lebih kontekstual dan bermakna. Penelitian menunjukkan bahwa STEM mampu meningkatkan berpikir kreativitas, kerjasama, dan memotivasi siswa dalam pembelajaran. Prinsip dasarnya adalah pembelajaran berbasis proyek, pemecahan masalah yang nyata, serta kolaborasi antar siswa. STEM juga sejalan dengan kurikulum yang ada saat ini, yaitu kurikulum Merdeka, yang menekankan bahwa pembelajaran proyek pengembangan sejalan dengan profil pembelajaran Pancasila. Contohnya itu dalam konteks STEM, yaitu siswa membuat sebuah alat seperti kayak penyaring air sederhana ataupun kincir angin ini. Dari proyek tersebut, siswa dapat mempelajari 4 elemen dari STEM, yaitu Science, Teknologi, Rekayasa yang termasuk dalam Engineering, serta juga Matematika. Manfaat STEM dalam pendidikan yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, menghubungkan konsep IPA dengan penerapan yang nyata. Jadi, simpulannya yaitu pendekatan STEM sangat relevan ditetapkan di SD untuk sekarang dalam pembelajaran IPA karena STEM saat ini sangat relevan untuk dipelajari di abad ke-21. Itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Saya di Universitas Indonesia.
Waduh, teman-teman. Itu keterpaduan antar disiplin, pemecahan masalah autentik, kegiatan berbasis proyek, kolaborasi yang nyata, proses desain dan inquiry. Yang kedua itu contoh proyek STEM, yaitu materi air dan lingkungan, seperti membuat sebuah alat kayak penyaring air sederhana. Yang kedua materi energi dan perubahannya, yaitu membuat kincir angin mini secara berkelompok. Yang terakhir yaitu melibatkan sains, teknologi, sederhana, rekayasa, dan matematika. Begitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mona. Selanjutnya materi implementasi interdisipliner STEM dalam materi IPA di SD akan disampaikan oleh rekan kami pada Sawah waktu dan tempat. Baik, terima kasih untuk moderator. Yang selanjutnya itu ada implementasi interdisipliner STEM dalam materi IPA SD. Jadi yang seperti sudah dijelaskan oleh Mona tadi, STEM itu adalah singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, Rekayasa atau Teknik, dan Matematik atau Matematika. Nah, pendekatan ini itu tidak diajarkan secara terpisah, tetapi dipadukan dalam satu rangkaian kegiatan belajar yang dekat dengan kehidupan nyata peserta didik. Nah, contohnya dari STEM ini ketika membahas tentang air, peserta didik ini tidak hanya belajar tentang sifat air, itu masuk ke dalam sainsnya, kemudian juga peserta didik diminta untuk membuat alat penyaring sederhana, itu masuk dalam engineeringnya, dan menggunakan bahan bekas, itu masuk ke dalam teknologinya, dan menghitung volume air yang tersaring, itu masuk ke dalam matematikanya. Nah, tujuannya itu adalah agar peserta didik tidak hanya menghafal konsep IPA, tetapi juga mampu menghubungkan teori dengan praktik, berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya ada model dan strategi pembelajaran STEM di SD. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada Project Based Learning atau PJBL. Peserta didik ini dalam PJBL ini belajar melalui proyek nyata. Contohnya mereka diminta untuk membuat alat penyaring air sederhana. Dampak yang didapatkan oleh peserta didik itu mereka dapat memahami konsep IPA, kemudian juga melatih keterampilan teknik, menggunakan matematika, dan memanfaatkan teknologi sederhana. Kemudian yang kedua ada Problem Based Learning atau PBL. Dalam PBL ini peserta didik itu dihadapkan pada masalah nyata untuk mencari solusinya. Contohnya itu peserta didik diajak untuk berpikir bagaimana lampu itu bisa menyala, dan kemudian peserta didik itu diajak untuk membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, dampaknya dari pembelajaran PBL ini dapat melatih berpikir kritis peserta didik dan kemampuan memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga ada Inquiry Based Learning. Nah, Inquiry Based Learning ini berpusat pada rasa ingin tahu peserta didik. Jadi peserta didik melakukan observasi, kemudian diajak untuk membuat hipotesis atau dugaan sementara, kemudian eksperimen dan menarik kesimpulan. Contohnya itu peserta didik diminta untuk membuat eksperimen magnet listrik dengan kawat, baterai, dan paku. Nah, selanjutnya ada contoh konkretnya. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama yaitu proyek penyaring air sederhana. Nah, dalam konsep STEM-nya itu, sainsnya itu peserta didik memahami sifat-sifat air dan proses penyaringan. Kemudian dalam teknologinya, peserta didik itu menggunakan bahan sederhana seperti botol bekas, pasir, dan juga arang. Kemudian dalam engineeringnya itu peserta didik membuat atau merancang alat penyaring air sederhana ini, dan dalam matematikanya itu
peserta didik menghitung volume air yang tersaring. Yang kedua ada rangkaian listrik sederhana. Dalam sainsnya itu peserta didik mengenal arus listrik dan fungsinya. Kemudian dalam teknologinya itu peserta didik dalam proses pembuatan rangkaian listrik sederhana ini memakai baterai, kabel, dan lampu kecil. Dan dalam engineeringnya itu peserta didik menyusun rangkaian hingga lampu bisa menyala. Dalam matematikanya itu peserta didik bisa menghitung jumlah baterai untuk menyalakan lampu agar lebih terang. Nah, yang ketiga ada proyek ekosistem ini. Dalam sainsnya itu peserta didik memahami interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam teknologinya menggunakan wadah bekas sebagai media ekosistem mininya. Kemudian dalam engineeringnya itu peserta didik mendesain ekosistem agar lebih seimbang. Dan dalam matematikanya itu peserta didik mengukur jumlah air, kemudian juga luas wadahnya atau jumlah tanaman yang mereka buat dalam proyek ekosistem ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk materi dampak implementasi ini sendiri akan disampaikan oleh saya. Yang pertama itu dampaknya itu adalah kolaborasi dan komunikasi. Nah, karena implementasi STEM ini tuh siswa lebih cenderung dapat berbaur dengan baik dengan teman-temannya. Karena kan ada tadi itu kerja kelompok, lalu ada diskusi, terus berbagi tugas dan menyampaikan suatu ide atau gagasan. Nah, di sini juga siswa dilatih berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya itu ada kreativitas dan juga inovasi. Dan tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwasanya banyak eksperimennya tadi itu ya, yang pembelajaran secara kontekstual dan juga langsung tadi. Peserta didik itu berani bereksperimen dengan berbagai bahan untuk menyelesaikan suatu proyeknya tadi itu. Misalnya contoh kombinasi bahan filter air yang berbeda untuk penyaringan air. Nah, selanjutnya berpikir kritis dan juga pemecahan masalah. Nah, itu tadi ada di metode PJBL-nya, membantu peserta didik itu bisa secara lebih sistematis dalam menganalisis suatu masalah yang ada, seperti merancang rangkaian listrik tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang terakhir ada literasi sains, di mana peserta didik itu dilatih bukan hanya sekedar menghafal konsep, tapi juga mampu menghubungkan dengan kehidupannya sehari-hari. Misalnya memahami penyerapan air hujan tadi, lalu juga bagaimana cara menyaringnya, dan masih banyak lagi. Itu tadi adalah dampak-dampak dari implementasi STEM terhadap keterampilan siswa. Selanjutnya ada tantangan dan juga solusi dalam pembelajaran interdisipliner yang akan disampaikan oleh rekan kami Mutia Ambarani pada umumnya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Oke, di sini ada tantangan dan solusi dalam pembelajaran interdisipliner. Yang pertama itu ada keterbatasan guru dalam merancang pembelajaran interdisipliner. Nah, jadi sekarang tuh banyak guru masih terbiasa mengajar satu mata pelajaran saja, sehingga kesulitan untuk menggabungkan beberapa pelajaran dalam satu tema. Nah, kurangnya pelatihan juga dapat membuat guru bingung untuk memilih kompetensi dan aktivitas yang sesuai. Nah, jadi di sini tuh guru itu perlu mengikuti pelatihan atau workshop agar lebih paham cara merancang pembelajaran interdisipliner dan bisa mempraktikannya di kelas. Kemudian yang kedua ada sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Nah, jadi di beberapa sekolah, terutama di daerah atau daerah terpencil gitu, fasilitasnya itu masih terbatas ya, kayak laboratorium, kemudian media pembelajaran atau akses internetnya itu masih terbatas. Nah, padahal pembelajaran interdisipliner ini membutuhkan media yang bervariasi. Jadi guru itu bisa menggunakan benar-benar
sekitar untuk media pembelajaran. Contohnya bisa video atau media buatan sendiri. Kemudian yang ketiga ada perbedaan kemampuan dan latar belakang siswa. Nah, jadi setiap siswa itu kan memiliki kemampuan dan minat yang berbeda ya. Nah, saat beberapa pelajaran itu digabungkan, biasanya siswa yang lemah itu bisa semakin tertinggal, bahkan menjadi kurang percaya diri. Nah, di sini itu guru itu perlu menyesuaikan metode pembelajaran bagaimana agar semua siswa itu bisa mengikuti. Misal dengan memberi pendampingan khusus atau kegiatan yang sesuai dengan tingkat kemampuannya, atau bisa juga dengan diskusi kelompok. Selanjutnya ada solusi dari permasalahan-permasalahan di atas. Yang pertama itu tadi ya, ada pelatihan dan pendampingan guru. Kemudian yang kedua, penggunaan media sederhana dan adaptif. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, keterbatasan fasilitas itu tidak selalu jadi hambatan. Nah, jadi contohnya itu bisa kita sebagai guru itu kita bisa mengajarkan misal konsep gaya dengan kelereng dan papan yang miring. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi antar guru. Nah, pembelajaran interdisipliner ini lebih efektif jika dirancang bersama. Guru dari berbagai mata pelajaran dapat bekerja sama buat tema, menentukan kompetensi dan menyiapkan penilaian atau evaluasi. Kemudian yang keempat ada integrasi tema kontekstual. Nah, ini itu menghubungkan materi dengan budaya lokal, lingkungan sekitar dan kehidupan sehari-hari untuk memudahkan siswa memahami keterkaitan antar pelajaran sekaligus menanamkan nilai karakter seperti kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian. Sekian dari saya kembali ke moderator. Ada slide. Oh ya udah. Ya. Oke, selanjutnya sesi diskusi kami dari kelompok 3 membuka satu sesi pertanyaan. Di mana satu sesi berisi berapa? Dua penanya. Ya, ada 4. Udah capek ini. 3 penanya. Pada yang internet dipersilakan. 1, 2, 3, 4. Oke, mungkin bisa dimulai dari Sofi ini terlebih dahulu. Nama saya Sofia Tiga dengan hasil NPM 37. Masih bertanya, tadi kan di awal sekali ada, boleh nggak di awal banget? Boleh. Nah, lagi. Nah, nih, melalui pengalaman yang konkret manipulatif. Nah, boleh tahu nggak sih contoh yang bisa diberikan terhadap guru yang belajar menggunakan metode itu di dalam kelas? Terus depannya kalau dilakukan terus-menerus, kepercayaan siswa terhadap gurunya berpengaruh tidak? Oke, terima kasih. Tentang pertanyaan selanjutnya dari Meliana. Tadi kan sudah dijelaskan sama materi ya. Kalau nggak salah kita ya tadi jelasin kalau karakteristik utama pembelajaran interdisipliner pada mata pelajaran IPA untuk SD itu bisa dilakukan dengan kegiatan eksperimen ya. Nah, jika dalam kegiatan eksperimen dilakukan secara berkelompok, terdapat siswa yang tidak terlibat aktif, misal kayak nggak mau ikut nama rekam yang dikatakan, yang ini atau itu dia nggak mau ikutan gitu. Sebagai calon guru, apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi atau mengantisipasi terjadinya kondisi ini? Baik, pertanyaannya.
Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Juri. Bertanya kepada materi tentang pendekatan STEM. Nah, pendekatan STEM itu saya bertanya apakah pendekatan STEM itu cocok diterapkan di kelas rendah. Kalau kita tahu kan anak kelas rendah masih pemahamannya kurang luas gitu. Terima kasih Sudin. Oke, terima kasih pada rekan-rekan juga.